Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang legalitas dan jaminan dari mata kuliah analisis kelayakan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Untuk yang pertama, yaitu tentang pengertian legalitas usaha. Asas legalitas merupakan jaminan untuk suatu kebebasan seseorang dengan ada batas aktivitas apa yang dilarang secara jelas dan tepat. Asas tersebut juga melindungi dari penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang tentang perbuatan ilegal serta hukumannya. Kemudian asas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung 3 pengertian, yakni 3 pokok pengertian. Yang pertama, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya atau terlebih dahulu. Jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, untuk menentukan adanya peristiwa pidana tidak boleh menggunakan analogi. Yang ketiga, peraturan hukum pidana atau perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Kemudian jenis-jenis legalitas usaha ini ada 4. Yang pertama SIUP, yang kedua SITU, yang ketiga NPWP, yang keempat NRP atau TDP. Untuk yang pertama, SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, BUMN, dan sebagainya. Kemudian, penggolongan SIUP ada 3, yaitu besar, menengah, maupun kecil. Untuk yang SIUP besar diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih dalam akta pendirian atau perubahan dengan nilai di atas 500 juta. Maksudnya 500, 600, 700, dan sebagainya. SIUP menengah diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dengan nilai di atas 200 juta sampai dengan 500 juta, yaitu untuk SIUP menengah. Untuk SIUP kecil, yaitu diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam akta pendirian atau perubahan dengan nilai sampai dengan 100 juta rupiah. Kemudian ini ada contoh persyaratan permohonan. Yang pertama yaitu fotokopi KTP 2, kemudian fotokopi undang-undang gangguan atau hinder ordonansi bagi usaha yang memerlukan, fotokopi surat izin tempat usaha. Yang keempat, pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3. Yang kelima, materai 6.000 sebanyak 2 lembar. Yang keenam, surat keterangan usaha dari desa. Yaitu dari keenam tersebut adalah persyaratan permohonan. Kemudian di sampingnya yaitu contoh dari surat izin usaha perdagangan. Kemudian surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha itu sesuai dengan Perda nomor 15 tahun 2001. Yang pertama yaitu fotokopi kartu tanda penduduk sebanyak 1, fotokopi bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebanyak 1. Yang ketiga, pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 1. Yang keempat, akta pendirian usaha bagi koperasi, CV, dan lain-lain yang memerlukan. Yang kelima, undang-undang gangguan, hinder, ordinati, atau HO bagi usaha yang memerlukan. Yang keenam, surat keterangan usaha dari lurah atau desa. Kemudian yang terakhir yaitu map biasa. Dari keenam tersebut itu merupakan persyaratan permohonan untuk mengajukan surat izin tempat usaha. Yang dimaksud surat izin tempat usaha itu kayak misalnya kita memerlukan prosedur untuk pengurusan situ. Yang sebelahnya yaitu contoh dari surat izin tempat usaha. NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi setiap pribadi itu yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan badan usaha
wajib atau harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak setempat dan akan diberikan nomor pokok wajib pajak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana penjara lamanya 3 tahun atau denda setingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang atau yang kurang yang tidak dibayar. Kemudian yang sebelahnya yaitu contoh dari nomor pokok wajib pajak. Terakhir yaitu nomor register perusahaan atau TDP, tanda daftar perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan diwajibkan mendaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, yaitu di kantor Departemen Perdagangan setempat. Kemudian ini adalah contoh dari TDP itu sendiri. Kemudian konsep legalitas perusahaan. Konsep legalitas perusahaan ada dua. Konsep yang pertama, setiap perusahaan yang didirikan pasti sudah memiliki suatu bentuk badan usaha masing-masing. Yang kedua, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional perusahaan. Jadi, setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut telah dinyatakan sebagai perusahaan yang memiliki bukti legalitas kegiatan usaha. Kemudian, hal-hal yang harus pertimbangkan perusahaan untuk segera melegalkan perusahaan. Yang pertama, perusahaan tersebut merasa penting untuk melegalkannya sebagai upaya tunduk pada aturan hukum. Yang kedua, perusahaan tersebut berhubungan dengan instansi pemerintah seperti penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, perusahaan tersebut memiliki brand tersendiri. Keempat, perusahaan tersebut berhubungan dengan perusahaan lain. Sebagaimana biasanya dibentuk kerjasama yang dilakukan antar instansi, baik dalam instansi pemerintah maupun pihak swasta. Yang kelima, perusahaan tersebut sudah cukup syarat untuk mengeluarkan pajak pertambahan nilai dari penjualnya. Yang keenam, perusahaan tersebut sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak, seperti pajak untuk pertambahan nilai, pajak untuk karyawan, dan lain-lainnya. Langkah-langkah legalitas usaha itu ada 8. Yang pertama, membuat akta perusahaan yang dilakukan kepada notaris. Yang kedua, meminta surat izin dan domisili perusahaan, yaitu bisa dari lingkungan setempat, desa, atau kelurahan. Kemudian yang ketiga, membuat SIUP. Syarat yang pertama, surat izin usaha perdagangan, TDP, SITU, SITU, surat izin tempat usaha, dan surat izin lainnya. Yang keempat, membuat nomor pokok wajib pajak, NPWP, dan membuat NPWP perusahaan kepada kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili perusahaan. Yang kelima, meminta surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keenam, laporan SPT bulanan dan tahunan. Ketujuh, membayar pajak jika perusahaan memenuhi syarat pajak. Yang kedelapan, memperpanjang dokumen jika masa kadaluarsanya habis. Kemudian bab kedua, yaitu jaminan. Pengertian dan kegunaan jaminan kredit. Secara umum, jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Kegunaan jaminan itu sendiri, yang pertama, memberikan hak dan kekuasaan kepada bank. Kedua, menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi. Yang ketiga, memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. Yang kemudian, selanjutnya yaitu prinsip dari jaminan. Prinsip dari jaminan itu jaminan atau anggunan atau biasa disebut kolateral diserahkan kepada bank untuk mengantisipasi mitigasi bila mana usaha debitur mengalami kegagalan, maka jaminan tersebut dilikuidasi sebagai sumber pelunasan kredit. Jaminan itu merupakan sumber sekunder atau jaminan tambahan untuk pelunasan kredit. Sumber primernya yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi pinjaman, atau dengan kata lain sumber primer tersebut adalah hasil usaha debitur itu sendiri. Penilaian jaminan harus memperhitungkan margin of safety atau yang disebut batas aman. Kemudian jaminan yang acceptable. Yang pertama yaitu tanah atau tanah bangunan. Yang kedua
jaminan tunai. Yang ketiga, kendaraan. Yang keempat, mesin dan peralatan. Yang pertama, tanah atau tanah bangunan. Status sertifikat tanah yang diterima oleh bank umumnya hanya sertifikat hak milik atau SHM, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Misalnya, jika jaminan yang diserahkan adalah tanah dan bangunan, maka bank harus meminta izin mendirikan bangunan atau yang disebut IMB. Hal ini untuk memitigasi risiko sehubungan dengan keputusan bangunan terhadap regulasi pemerintah setempat dan kemudahan jaminan untuk dijual. Yang kedua yaitu jaminan tunai atau cash collateral, juga disebut dengan back to back, jaminan berbentuk simpanan dana di bank seperti giro, tabungan deposito, dan atau standby LLC. Kemudian kendaraan. Kendaraan dapat diterima sebagai jaminan utama pada kredit kepemilikan mobil, KPM. Beberapa bank menentukan umur kendaraan maksimum yang dapat diterima, seperti maksimal 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Bank hanya menyimpan buku kepemilikan bermotor atau BPKB, sedangkan motornya itu sendiri, kendaraannya, dapat digunakan oleh pemilik jaminan. Jadi misalnya saya pergi ke bank, kemudian saya pinjam uang, kemudian saya ingin jamin dari BPKB tersebut, kemudian motornya itu untuk pemilik jaminan atau saya sendiri. Yang terakhir yaitu mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan dapat diterima sebagai jaminan di bank. Nilai dari mesin dan peralatan yang dapat dibiayai adalah nilai bersih setelah dikurangi pajak, rabat, dan retur serta biaya-biaya. Kemudian hak tanggungan. Hak tanggungan sebagai hak jaminan diatur dalam UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan UUHT. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam UU nomor 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Selanjutnya yaitu hak tanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak preferen dalam pasal 1 ayat 1 UHT, artinya bila debitur cedera janji atau lalai membayar hutangnya, maka seorang kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan dan kreditur pemegang jaminan diutamakan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari penjualan jaminan tersebut. Yang kedua, hak tanggungan tidak dapat dibagi, pasal 2 UUHT, artinya hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dari setiap bagian daripadanya. Yang ketiga, hak tanggungan mempunyai sifat the suite, pasal 7 UHT, artinya pemegang hak tanggungan mempunyai hak mengikuti objek hak tanggungan meskipun objek hak tanggungan telah berpindah dan menjadi milik pihak lain. Yang keempat, hak tanggungan mempunyai sifat accessory, pasal 10 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 UHT, artinya hak tanggungan bukanlah hak yang berdiri sendiri, tetapi lahirnya, keberadaannya, dan eksistensinya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya. Yang kelima, hak tanggungan untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada, artinya fungsi hak tanggungan adalah untuk menjamin utang yang besarnya diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau perjanjian utang. Yang keenam, hak tanggungan dapat menjamin lebih dari satu orang. Maksudnya pasal 3 ayat 2 UUHT menegaskan bahwa hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari suatu hubungan hukum, atau untuk satu atau untuk lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. Yang ketujuh, yaitu hak tanggungan dapat disebabkan pada hak atas tanah saja. Maksudnya pada dasarnya hak tanggungan hanya dibebankan pada hak atas tanah saja. Hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan sesuai UUPA yaitu hak milik. Yang kedua, hak guna bangunan. Yang ketiga, hak guna usaha. Dan terakhir, hak pakai atas tanah negara yang menurutku sifatnya dapat dipindahtangankan. Pasal 4 ayat 1 UUHT. Kemudian hapusnya hak tanggungan menurut pasal 1 pasal 18 UHT disebabkan karena peristiwa antara lain hapusnya yang dijamin dengan hak tanggungan.
Yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang terakhir, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Kemudian, penanggungan utang. Perjanjian dengan mana seseorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang atau kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang debitur, manakala orang ini sendiri debitur tidak memenuhi wan prestasi. Itu merupakan pengertian dari penanggungan utang atau brokerage. Kemudian jenis-jenis penanggungan utang. Jenis-jenis penanggungan utang ada dua, yaitu personal guarantee atau jaminan perorangan dan corporate guarantee. Yang pertama, jika yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung adalah orang perorangan. Yang kedua, maksud dari corporate guarantee yaitu jika yang ditunjuk sebagai penjamin berbentuk perusahaan, misalnya PT, koperasi, atau badan usaha lainnya. Kemudian sifat-sifat dari jaminan. Itu yang pertama, jaminan brokerage mempunyai sifat aksesoris, yaitu jaminan brokerage bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya, atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Yang kedua, brokerage tergolong jaminan perorangan, yaitu adanya pihak ketiga, orang pribadi atau badan hukum, yang menjamin untuk melunasi hutang debitur bila debitur wan prestasi atau lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi hutang tersebut. Yang ketiga, broker tidak memberikan hak preferen. Artinya bila seorang penjamin atau penanggung tidak dengan sukarela melunasi hutang debitur, maka harta kekayaan penjamin itu harus dieksekusi. Yang keempat, besarnya penjamin atau penanggung tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok. Maksudnya, yaitu penjamin hanya menjamin pelunasan hutang debitur saja, yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan. Misalnya, sebesar hutang pokok saja sebesar hutang pokok ditambah dengan bunga. Kemudian, penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan. Artinya, seseorang penjamin adalah cadangan yang mana penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi. Kemudian, perjanjian brokerage bersifat tegas, tidak dipersangkakan. Maksudnya seorang penjamin harus menyatakan secara tegas dalam perjanjian brokerage untuk menjamin hutang seorang debitur. Yang terakhir, penjamin beralih kepada ahli waris. Maksudnya jika penjamin meninggal dunia, maka kewajibannya akan berpindah kepada ahli warisnya. Kemudian, ini yaitu tahap-tahap perjanjian penjaminan atau penanggungan. Ini ada tahapnya. Yang pertama, tahap pertama penandatanganan perjanjian kredit. Tahap ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Untuk tahap kedua yaitu penandatanganan akta brokerage. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah dibuatnya perjanjian pokok, yaitu tahap pembuatan akta brokerage antara kreditur dengan pihak ketiga yang meningkatkan diri sebagai penjamin atau penanggung hutang. Kemudian gadai. Gadai, pengertian dari gadai itu sendiri menurut pasal 1150 KUHP-R berbunyi, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau debitur. Kemudian objek atau benda-benda jaminan. Itu ada 6, yaitu benda bergerak berwujud, contohnya kendaraan seperti mobil, bus, truk, dan lain-lainnya. Maksudnya itu kayak lain-lainnya itu mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah, atau bangunan pabrik, perhiasan, alat inventaris kantor, kapal laut berukuran di bawah 20 meter persegi, dan sebagainya. Barang bergerak tidak berwujud, contohnya vessel, sertifikat deposito, saham, obligasi, deposito berjangka, dan lain sebagainya. Hasil dari benda objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud, atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan. Yang keempat, klaim asuransi hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Yang kelima, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah, hak pakai tanah negara, dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain. Yang keenam, benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari. Kemudian tahap-tahap pembebasan fidusia ada 3. Yang tahap pertama merupakan tahap di mana dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit. Yang tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan akta jaminan fidusia. Misalnya ini bersangkutan dengan memuat kayak hari, tanggal, waktu pembuatan identitas para pihak. Kemudian tahap ketiga merupakan tahap pendaftaran akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Jadi di kantor pendaftaran fidusia ini menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang diserahkan kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Yang terakhir, ya ini hapusnya jaminan fidusia. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.